Jadi tadi tentang firman. Di Yohanes ini tentang roh. Jadi ada di ayat berapa tadi yang Nabi Yoel bilang tuh, pada zaman-zaman akhir itu Tuhan akan mencurahkan rohnya. Di ayat 14 kah, 17 kah? 17 ya. Itu Nabi Yoel bilang. Jadi Nabi Yesus bernubuat tentang Allah akan mencurahkan rohnya. Tadi firman tadi pada mulanya firman menjadi daging. Nah, itu sudah. Nah, sekarang Allah akan mencurahkan rohnya. Kemudian di ayat berikut dia bilang di sini, setelah ia ditinggikan, sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi waktu Yesus ditinggikan naik ke sorga, itu Roh Kudus diberikan. Dan Yesus janji itu untuk memberikan kepada murid-muridnya. Dan dia curahkan sekarang di Pentakosta nih, di bacaan Kisah Rasul 2 nih. Nah, oleh sebab itu, roh itu apa? Yang Tuhan Allah curahkan roh itu apa? Apa dari luar dia? Kan di dalam dia. Ruh itu napas. Napas itu misalnya pada mulanya manusia itu dibuat dari debu tanah, lalu dia menghembuskan dalam lubang hidungnya. Napas, bikin dia hidup, rohnya. Jadi bukan dari luar dirinya, tapi dalam dirinya. Jadi bukan ada oknum lain di luar Allah itu. Cuma ada di dalamnya firman dan roh. Jadi dia menghembuskan, dia mencurahkannya. Nah itu. Untuk bagaimana menuntun orang di dalam jalan kebenaran, mengajar orang untuk bagaimana melakukan meninggalkan dosa dan lain sebagainya. Itu dituntun ketua. Sebab Yesus naik sekarang roh yang dikasih untuk menuntun ketua sampai akhir zaman, sampai Yesus datang kali kedua. Itu jadi kira Tritunggal beta yang bisa menjelaskan yang lain ini karena bukan tiga oknum. Contohnya ini Alkitab mengatakan bukan tiga oknum. Firman itu dari dalam mulutnya. Nah, dia berfirman maka semuanya jadi. Jadi mulai dari penciptaan sampai pada waktu pengorbanan penyaliban sampai sekarang ini Tritunggal itu bekerja. Jadi bukan kata nanti satu bekerja. Tritunggal sudah bekerja dari sejak penciptaan sampai kematian Yesus disalibkan, sampai sekarang dan sampai Tuhan datang lagi. Nah itu tadi, firman. Berfirmanlah Tuhan maka semua jadi. Nah, Allah berfirman maka semua jadi. Nah, dia bekerja dari awal. Dari penciptaan, bukan baru sekarang di penyaliban, sayang. Jadi Allah yang Esa ini, yang Tritunggal, dia sudah bekerja dari sejak penciptaan sampai kepada penyaliban dan sampai kepada akhir zaman nanti. Roh yang pimpin ketua sekarang. Jadi dia fungsi dan peran itu yang beda. Tapi dari satu tuh, Allah yang satu, yang Esa. Beta bisa memberi contoh yang lain. Memang ada orang yang bisa memberi contoh. Beta ambil dari Alkitab sehingga kan dari Allah yang satu itu, dia berfirman, kuasanya menjadikan firmannya itu manusia, itu Yesus, dan oleh Yesus kita memperoleh keselamatan. Nah, Yesus naik ke surga sesuai dengan rencana dan semua yang mereka lakukan. Dia naik ke surga, dia curahkan Roh Kudus. Roh Allah, Roh Kristus itu yang dicurahkan ini untuk terus memimpin manusia dalam kehidupannya. Jadi dari pengalaman firman ini atau pemahaman firman ini, maka kita tahu Tritunggal itu cuma satu oknum Allah. Dan bekerjanya dari sejak zaman penciptaan sampai penyaliban sampai akhir zaman. Bersama-sama, bekerja bersama-sama. Jadi ini pemahaman tentang Tritunggal. Oleh sebab itu kalau kita percaya Allah Tritunggal, bagaimana kita bersikap nanti itu ada di materi ajar yang kita punya hari ini. Jadi kira kita kasih jelas itu dulu menurut Alkitab, sehingga kita bisa ambil dari situ dan kita bisa goyah lagi. Ini bukan tiga oknum, satu oknum, yaitu Allah. Ada firman, ada roh, dan sudah bekerja bersama karena kasih untuk dunia dan ciptaan ini dari sejak penciptaan sampai akhir zaman. Ya, berarti kira itu tentang bacaan tadi yang kita baca. Mengapa Petrus bilang bukan dong mabuk air anggur? Karena jam 9 orang belum minum di sana, belum minum anggur. Nanti lewat jam 9 ke atas baru minum.
Jadi dia bilang, lu belum mabuk karena baru jam 9. Orang belum minum. Belum minum di kebiasaan, orang belum minum per jam 9. Jadi, itu saya mabuk air anggur. Tapi ini roh yang dijanjikan Allah itu yang disampaikan. Ya, saya pikir itu pemahaman tentang Alkitab kita menyampaikan begitu. Lalu ada beberapa saja tentang ketritunggalan Allah. Jadi ketritunggalan Allah adalah Allah yang esa menyatakan dirinya melalui sifat dan perannya. Jadi Allah itu satu, kesatuan, dia menyatakan dirinya dalam sifat dan perannya. Sebagai Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jadi, itu dulu. Sifat dan peran yang ditunjukkan Allah itu menunjukkan bahwa dia berkuasa. Dia mau bikin apa, itu dia berkuasa. Melakukan sesuai dengan rencana kehendaknya, bukan ikut rencana siapa-siapa. Jadi dia menyatakan dirinya lewat sifat dan perannya itu menunjukkan bahwa dia berkuasa atas kehidupan kita dan alam ini. Jadi orang bilang gini, Allah pun kuasa. Dia mau bikin apa itu dia pun suka. Dia berkuasa atas kehidupan dan memberi keselamatan dan tetap menyertai kehidupan. Nah, itu. Jadi tadi itu dari penciptaan sampai penebusan dan juga sampai di akhir zaman. Jadi karena kasihnya itu, dia pun kuasa itu dia menunjukkan peran sifatnya untuk itu, untuk bagaimana menjaga ciptaan ini sampai akhir. Sampai akhir sekali sesuai dengan rencananya. Berikut, hal ini telah dinyatakan pada masa penciptaan sampai peristiwa penyaliban dan bahkan sampai saat ini dan akhir zaman. Jadi sifat dan peran ini mulai dinyatakan di awal sana penciptaan, di proses penyelamatan oleh sengsara kematian dan kebangkitan Yesus, sekarang ini dan ya, sementara menuntun ke sana dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, Alkitab bilang begini, kalau ketemu berdosa pada Bapa, bisa diampuni. Ketemu berdosa pada anak, bisa diampuni. Tapi kalau ketemu berdosa pada Roh Kudus, tidak bisa diampuni. Ini masanya. Masa roh nih. Jadi ketemu kalau berdosa menolak dia, maka saya nggak ada pengampunan. Ini sudah masanya, bukan masa apa. Ini perannya yang sudah dijalankan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Alkitab bilang begitu dengan maksud ini. Kalau ketemu berdosa, dia ketemu menolak dia, berarti saya nggak ada. Saya menerima dia Allah punya rencana perketon menuntun ketemu di jalan kebenaran sampai akhir. Nah, itu yang dimaksudkan oleh penulis. Ya. Yang berikut, kita ulang saja yang tadi, Allah Tritunggal bukan tiga Allah. Tapi hanya satu yang menyatakan diri dalam berbagai sifat dan peran. Sudah. Karena Allah itu Tritunggal, tidak ada hubungan atas bawah. Karena Allah itu Tritunggal, satu, peran fungsinya saja. Jadi yang ada, Bapak lebih tinggi dari anak lebih tinggi dari roh. Yang ada sistem itu, yang ada kedudukan begitu dari atas ke bawah, hierarki yang ada. Semua sama, satu kesatuan. Yaitu diri Allah saja nih. Firman-Nya, dia berkata, maka semuanya jadi. Dia menghembuskan roh Allah melayang-layang di atas permukaan, maka ada hidup. Itu. Jadi itu satu. Jadi akan sejajar satu oknum itu. Jadi yang ada hierarki, ada tinggi, ada rendah. Masa satu orang kok ada tiga, ada rendah, bagaimana yang ada? Nah, cuma sifat dan perannya itu dilaksanakan sejak awal sampai akhir. Kira itu. Itu yang ketemu bilang dia berkuasa. Dia melakukan sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Tentu saya bisa memprotes dia. Gitu. Yang berikut yang terakhir, jika gereja mengakui Allah Tritunggal,
Itu berarti mengakui Allah yang menyatakan diri dengan sifat dan peran yang beragam. Jadi kalau gereja mengakui Allah Tritunggal, berarti dia mengakui bahwa Allah yang menyatakan diri dalam sifat dan peran yang beragam, bukan satu saja. Tapi ada Bapa, Anak, Roh Kudus dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, beragam. Oleh sebab itu, gereja harus mengakui keragaman, kepelbagaian. Saya bisa dia bilang, beta yang paling unggul. Hanya dia mengakui Allah yang punya peran sifat beragam, yang menciptakan alam ini juga beragam, maka dia harus mengakui keberagaman. Tidak dilihat sebagai tantangan, tapi dilihat sebagai anugerah Allah yang mesti dikelola dengan baik. Kita kira dalam Tritunggal yang mesti kita perhatikan. Jadi bagaimana kita hidup dalam kepelbagaian, keragaman, itu kalau kita mengakui Allah Tritunggal, maka kita harus menghargai keragaman di dalam kehidupan bersama. Tiga itu yang mau kita sampaikan. Beta saya bisa memberi contoh. Ada banyak contoh juga yang bisa disampaikan, tapi beta saya pakai. Itu contoh-contoh yang dari akal ketong bisa dibantah juga dengan akal orang lain yang lebih tinggi tingkat pemikiran. Tapi kalau firman Tuhan ketong berani karena memang firman Tuhan mengatakan begitu. Itu saya bisa bantah. Ya ini dasarnya firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman Allah. Allah bersama dia dan segala sesuatu diciptakan oleh dia, oleh Allah. Dengan firman-Nya. Dan segala sesuatu ini hidup karena rohnya. Nah, misalnya di Hezkel 37 itu, tulang-tulang orang mati. Itu Israel seperti tulang-tulang orang mati. Yang ada, sudah tulang-tulang saya berserakan di dalam satu lembah. Tapi Tuhan bilang, berfirmanlah kepada nafas hidup. Supaya dia menghidupkan tulang-tulang itu. Roh itu yang menghidupkan. Jadi roh Allah itu yang menghidupkan. Jadi tulang-tulang berserakan di lembah itu menjadi hidup kembali. Rak-rak menjadi satu tentara yang besar. Nah, itu berarti kalau ketong menyerahkan ketong hidup dituntun oleh roh, maka itu ketong menjadi tentara besar yang berfaedah dan berguna bagi pekerjaan Tuhan. Tiga itu. Nah, betul. Yang lain dari itu saya bisa jelas. Nanti don jelaskan bagaimana Allah itu pada mulanya bagaimana, lalu roh itu bagaimana. Untuk contoh-contoh yang sehari bisa juga untuk antara anak bisa saja dong mau pakai contoh yang ada. Nanti dibaca di YouTube saja contoh itu pasti ada. Beta saya pakai contoh itu. Beta pakai dasar Alkitab saja nanti berasal itu ketong gali lebih dalam. Begitu. Sekarang ketong diskusi atau dialog. Ada yang mau bertanya silakan. Lalu ada yang bisa menjawab silakan. Dari tadi itu ada baptisan, ada Tritunggal, ada apa? Yang pertama tuh tadi ada